Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang, para pengemudi, yang kami hormati Anda Berita, Pak Wahyudin dan Ketua Basnas serta Mukarramun, seluruh hadirin hadirat, khusus Saudara Rohfendus. Apakah zakat itu berlaku pada makna hadis bahwa ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui? Ya Pak Dokter, hadis Ya, berlaku secara umum ya berlaku pada itu artinya zakat. Kalau itu berlaku pada hadis ini, zakat itu tidak boleh diumumkan. Sementara tadi ini hadis, kalau kita mengeluarkan sedekah, upayakan tak usah dipromosikan bahwa saya mengeluarkan sedekah. Tapi beda dengan zakat. Justru kalau dipromosikan, diumumkan, si A mengeluarkan zakat dengan sejumlah, itu lebih mulia dibanding tidak diumumkan. Ada hadisnya enggak itu? Itu kan dalam firman Allah surah Al-Baqarah yang begitu panjang. Apa itu panjang? Yang amanah. Yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum sampai Nggak ada di situ. itu tentang masalah menyampaikan administrasinya. Ada hadisnya, siapa yang mengeluarkan zakat dan diumumkan, tafdulu alaniyatuhu, itu lebih baik dipromosikan, diumumkan daripada disembunyikan. Beda dengan sedekah, kelipatan kemuliaannya kalau diumumkan itu zakat 27 derajat lebih mulia dibanding hanya sekedar dirahasiakan. Nah, kalau begitu, pernah ke saudara mengumumkan diri Anda jumlah zakat? Mungkin kalau tidak pernah hari ini Anda coba promosikan diri bahwa zakat saya setiap bulan sekian. Coba sebutkan berapa zakat yang Anda keluarkan setiap bulan. Ya, belum saya tahu karena zakat saya sudah diumumkan. Jangan-jangan promo itu tidak memiliki ketaatan. Ya, Ini satu masalah juga kata. ya justru inilah saya angkat masalah ini ya kembali ke saya sebagai mendaki. Berapa kira-kira Anda keluarkan setiap bulan? Atau setiap tahun? Anda keluarkan zakat setiap bulan atau setiap tahun? Karena selaku PNS itu sudah ada pemotongan setiap bulannya. Dan zakat fitrah itu sudah Berarti Anda mengeluarkan zakat fitrah ya? Ya, Nah, pertanyaan dengan zakat profesi. Ya, pernahkah Anda mengeluarkan zakat ke Basnas? Ya, justru saya berada di suatu masjid di kompleks. Saya termasuk pendiri UPZ-nya. Ya, di Kecamatan Manggala, Makassar. Tapi Anda keluarkan zakat di situ? Alhamdulillah, Pak. Oke. Berapa Anda keluarkan? Sekali lagi saya mau tanya, berapa Anda keluarkan zakat di situ? Ya, setelah saya melakukan penelitian seperti ini ya, saya kembali sadar bahwa ternyata ada utang-utang zakat kita yang harus dikeluarkan tidak mesti di bulan Ramadan saja, mestinya di luar Ramadan juga harus dikeluarkan. Ya, belum rupanya Anda jawab ya. Karena dengan jawaban itu saya akan memprediksi kekayaan saudara. Jadi sekian persen Anda keluarkan, berarti kekayaan saudara itu sekian jumlahnya. Karena ketahuan itu dari zakat-zakat yang kita keluarkan. Baik, yang kedua, mungkin sedikit saya tidak sependapat dengan hasil penelitian saudara ini. Bahkan Anda berani mengundang Ketua Basnas di sini. Sementara hasil penelitian saudara mengatakan bahwa Basnas belum maksimal melakukan sosialisasi
Ini kalau saya Basnas ini, ya mungkin kalau saudara mendapatkan beasiswa, mungkin beasiswanya langsung dipotong. Ya, apakah Anda mendapatkan beasiswa dari Basnas? Tidak, Pak. Oh, pantasan. Nah, saya yakin kalau Anda mendapatkan beasiswa dari Basnas, Anda tidak berani mengatakan. Ya, kenapa saya mengatakan sedikit berbeda? Karena saya rasakan bahwa periode Basnas saat ini itu luar biasa sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial. Hampir setiap hari di WA saya itu masuk apa kegiatan Basnas, apakah dari ketua Basnasnya ataupun di mana grup saya berada di Basnas itu. Jadi luar biasa kegiatan-kegiatan, dan tadi saudara mengatakan bahwa peningkatan pendapatan periode ini itu jauh dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi kenapa Anda masih mengatakan ini masih kurang sosialisasi yang dilakukan? Bisa dijelaskan sedikit? Ya, Pak Ketua Basnas sendiri yang saya wawancarai bahwa memang ada target kita. Kita bisa mencapai 2 triliun zakat ini per tahunnya. Namun sampai saat ini baru bisa sampai 31 miliar. Ada saudara menyala pun sudah cukup. Saudara Muhammad Bakri CTW. Untuk kesempatan berikutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Halem Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya langsung masuk surga. Yang saya hormati Ketua dan para anggota Majelis Sidang Promosi ini, pertama Pak Rektor Yayeng Parepare sekaligus sebagai pemuji Senat. Yang saya hormati Ketua MUI Kota Makassar sekaligus sebagai Ketua Dewan Suria Nahdlatul Ulama Kota Makassar, juga sekaligus sebagai dosen pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Tadi Pak PRT menyebut alhamdulillah hari ini sudah bunyi SMS bikin Pak. Saya kira Pak Kiai juga sudah bunyi. Yang saya hormati para pejabat yang sampai hadir dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan hadir. Saya ingat orang tua Pak Kiai Dahlan Yusuf. Yang saya hormati Ketua Basnas Kota Makassar yang hampir setiap minggu selalu melakukan sosialisasi berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Basnas. Jadi hampir setiap minggu ya, melakukan sosialisasi. Ya, yang hadir itu sekitar 100 setiap minggu. Alhamdulillah hadir juga adalah yang banyak jabatannya, Pak Dr. Hasan Kina. Jadi ada di Dewan Masjid Provinsi Sulawesi Selatan, ada di MUI Sulawesi Selatan, sama-sama juga saya di IKI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sulawesi Selatan, dan para undangan yang sudah hadir. Sekiranya saudara Muhammad Indus menjadi Ketua Basnas Kota Makassar, apakah peranikah saudara menyampaikan hasil penelitian bahwa mengeluarkan zakat di luar daripada Basnas adalah hukum yang tidak sah? Beranikah melakukan sosialisasi? Insya Allah Prof, saya berani. Bahkan tidak menjadi Ketua Basnas lagi, sebagai mubalik Kota Makassar siap menyampaikan seperti itu. Saya dulu waktu diajak oleh salah seorang panitia seleksi calon
Basnas Provinsi Sulawesi Selatan. Satu di antaranya adalah Pak Dekan Fakultas Syariah, Ketua Panitia. Saya tidak jadi untuk mendaftar karena begitu berat yang dihadapi oleh Basnas yang tidak berimbang antara penghargaannya dari pemerintah dibandingkan dengan usaha-usaha apalagi melakukan sosialisasi sampai ke ujung lorong. Saya belum pernah mendengar dari saudara bahwa data kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan adalah kurang lebih 10 juta, kurang lebih 10 juta jiwa. Dan di antara 10 juta adalah 89,sekian% adalah penduduk Islam. Kemudian Kota Makassar kurang lebih 1,5 juta jiwa, kurang lebih 84% adalah yang beragama Islam. Berapa kira-kira yang hasil penelitiannya yang mengusaki, artinya yang berhak, yang mampu memberikan, terutama adalah zakat mal itu yang ada 2 syaratnya, menjadi haul, kemudian ketika sudah cukup misalnya berapa persen dari 84,sekian% atau penduduk Makassar ini baru Islam, berapa ratus ribu kira-kira yang sudah mengeluarkan zakat ke Basnas, dan berapa orang miskin yang berhak untuk menerima hubungan tangan dari Basnas. Sesuai data yang saya dapatkan dari BPS, untuk penduduk Muslim di Kota Makassar itu dalam 42,36%. Jadi ketika saya mengetahui data muzaki yang ada di Basnas 2 tahun terakhir, di tahun 2020, di tahun 2021 sudah bisa mendapatkan 9 miliar, jumlah muzakinya ada 1.180 orang, dan mustahiknya lebih tinggi lagi, 8.770. Kemudian di tahun 2002 ada peningkatan pengumpulan zakat mencapai 31 miliar, muzakinya 1.119, dan jumlah mustahiknya 6.118. Ada penurunan mustahik. Seperti itu, Prof. Kemudian yang terakhir, seperti disampaikan oleh Pak Dekan Fakultas Syariah, Profesor Dr. Haji Muhammad Bakri, bahwa di antara Basnas Sulawesi Selatan yang paling kencang melakukan sosialisasi adalah Basnas Kota Makassar. Saya akan terus semua guru-guru itu selalu ada sosialisasinya. Saya tidak tahu angka dari mana. Saya kira nanti diselesaikan dulu. Karena saya termasuk hati dengan, karena simbol ini adalah simbol bahwa berhenti mati. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Halim Basukan Demang. Saudara Profesor, ini menarik sekali penelitiannya, sangat kuat, dan saya mengamati setidak-tidaknya ada 2 problematika yang terkait dengan ketaatan muzaki, membayar zakat. Yang pertama pada Amin. Dulu itu kesannya tidak begitu percaya pada Amin. Ini Amin ini akan disalurkan ini ke mustahik. Karena kurang percaya maka mereka langsung cari mustahiknya. Mungkin sekarang sudah mulai, tetapi belum maksimal. Yang kedua mungkin kewenangan muzaki itu Amin belum maksimal, misalnya dalam hal seperti yang diberitakan oleh Al-Quran, khudh min amwalihim,
belum ada kekuatan memaksa begitu. Kalau dia tahu ini mestinya zakatnya sekian harus dikeluarkan. Abu Bakar dulu kan diperangi itu yang tidak ini, yang menentang membayar zakat. Jadi itu mungkin yang belum ini. Saya tidak tahu, nanti jelaskan mungkin secara singkat. Yang kedua, pada musaki ini ada yang sudah musaki masih merasa mustahil. Jadi itu problemnya. Jadi kalau ada sumbangan, misalnya sakit, itu kawan-kawan sering bilang itu ini orang sakit ini, jadi sakit sedikit langsung merasa miskin, supaya nanti kalau dia berobat dia disubsidi begitu. Nah itu yang problem. Nah di sini, dan saya tidak pernah berjus juga ini, mungkin memang perlu kerjasama dengan kedua Basnas. Ini Basnas yang ada di sini, ini kelompok penyuluhnya ada di sini, mungkin perlu dibuatkan topik-topik yang aktual untuk kemudian secara masif disosialisasikan kepada masyarakat, supaya kemudian inti dari hasil penelitian ini bisa aktual untuk meningkatkan ekonomi umat, sehingga kita tidak hanya mayoritas dalam kuantitas, tapi mayoritas dalam kualitas, khususnya dalam bidang ekonomi. Komentar Anda? Kasih Prof. Justru inilah yang menjadi tantangan Basnas, ya seperti tadi yang disebutkan Pak Prof, problematikanya amil dan muzaki. Saya mendapatkan referensi, baik referensi pustaka maupun referensi yang ada pada lembaga, ada yang mengatakan belum terintegrasinya pengelola zakat ini, baik Basnas maupun lembaga-lembaga yang lain, seakan-akan punya kewilayahan tersendiri yang pada akhirnya jalan juga sendiri. Kemudian yang kedua, minimnya juga SDM yang berkualitas. Boleh jadi ketua Basnas yang selama ini tatap muka langsung kepada masyarakat Kota Makassar menyampaikan dalam bentuk ceramah, tetapi masih banyak di luar yang membutuhkannya dalam bentuk yang lain. Itulah perlunya akses teknologi dan sistem informasi zakat. Terserah, sebelum saya berdiri di sini, terakhir saya mewawancarai lembaga amil zakat dompet duafa. Itu dompet duafa hanya satu saja fundraisernya. Kenapa sampai sekarang sudah berskala nasional? Karena di awal-awalnya sudah menanamkan trust itu. Ya, itu Prof. Saya kira pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil yang sudah ada. Sidang promosi ditunda untuk beberapa saat. Dewan Penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Prof. dan hadirin disilakan istirahat sejenak.